Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Batmar Mangambe, angkatan 2020, Teknik Pertambangan Universitas Bosowa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda pada aplikasi SPSS yang telah saya siapkan. Sebelum kita masuk dalam pengolahan datanya, kita masuk dalam aplikasi SPSS-nya dulu. Setelah masuk di aplikasinya, kita masuk di variabel P-nya. Kita masukkan kode variabel. Variabelnya itu kita tuliskan perlu diperhatikan di sini bahwa pada label untuk penamaan lengkapnya trim, kemudian setelah itu kita masuk di measure-nya. Measure ini kita perhatikan data yang digunakan. Data yang digunakan ini adalah sebuah data skala kita kembali, kita rubah skala. Setelah mesurnya diperhatikan, kita masuk di data view-nya. Kita masukkan data di sini, kita copy, kemudian kita masukkan di data view, kita paste. Nah, di sini kita perhatikan bahwa nilai SH, PH, dan CL-nya kemudian kita masuk di variabel view, kita rubah desimalnya pada SH, PH, dan CL. Kita rubah menjadi 0. Kemudian kita kembali ke data view. Langkah yang pertama yang kita lakukan itu adalah elemen 3 variabel. Kita masuk di analis, regression, kemudian dependennya kita masukkan suhu, pH. Pada variabel dependennya itu adalah natrium. Kita klik save, kemudian kita klik standardization, kemudian continue, kemudian OK. Nah, di sini kita abaikan dulu, kita keluar dulu. Setelah standardization-nya, kita masuk di ujian pertama, yaitu normalitas.
pertanyaan analis yang akan kita lakukan adalah apakah ada pengaruh suhu dan pH terhadap unsur-unsur kimia. Unsur-unsur tadi yang dimaksud adalah natrium, kalsium, dan Mg dan Cl. Untuk uji pertamanya adalah uji normalitasnya. Kemudian kita masuk di analis, deskriptif, kemudian ekspor, kemudian kita masukkan nilai standarisnya, plots, dan kita checklist normality plots, kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar sampai di sini test of normality atau hasil uji normalitasnya sudah ada. Kita perhatikan di sini. Ini normalitasnya. Jika hasil signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Begitupun dengan sebaliknya. Kemudian kita kembali, kita lihat nilai signya. Di sini terlihat lebih dari 0,05. Kenapa di sini perlu kita perhatikan? Karena sangat perlu, dan di sini sudah berarti data yang kita pakai di sini termasuk data yang terdistribusi normal. Karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Selanjutnya uji normalitas, kita masuk di yang kedua, itu uji homogenitas atau heterogen. Masuk di sini. Di sini juga diperhatikan nilai signifikasinya, ketentuan dari uji heterogen. Jika signifikasinya yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka variansi setiap sampel sama mungkin. Begitupun di sini. Kemudian kita kembali, nilai signifikasinya lebih dari 0,05, berarti dapat dikatakan bahwa data yang kita pakai atau data yang kita uji bisa dikatakan homogen karena ketentuan nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Setelah uji normalitas dan uji kemudian kita masuk di sini. Sebelum masuk di uji yang ketiga, yaitu uji multikolonialitas, kemudian kita kembali ke sini. Kita masuk di analyze, regression, linear, kemudian kita save, kita hilangkan checklistnya di sini, kita klik continue, kemudian kita plot, kemudian SP-nya di X dan SR-nya di Y. Kemudian kita centang yang dua di sini, kemudian kita klik continue. Kemudian kita masuk di statistik, kemudian kita dulu kita klik di sini, kemudian kita
juga di sini, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Jadi di sini kita cari ya. Setelah di output, yang kita perhatikan di sini yaitu nilai koefisien A-nya. Apa ketentuannya? Kita lihat di sini. Ketentuan dari multikonditas yaitu jika nilai toleransinya kurang dari 0,01 maka berarti dapat dinyatakan bahwa terdapat multikonditas. Kemudian jika lebih dari 10, kemudian kita kembali ke sini, lihat hasilnya. Kita masuk di yang kita perhatikan di sini adalah toleransi. Nilai toleransinya dari 0,01 berarti nilai toleransi terhadap suhu tidak terjadi multipolarasi. Begitupun dengan pH-nya, karena nilai toleransinya lebih dari 0,01 sedangkan nilai tipnya kurang dari 10. Berarti dapat juga dikatakan bahwa tidak terjadi multipolarasi terhadap suhu. Nah, setelah dari uji multipolarasi, kita kembali ke data, kemudian kita analisis regression linear shape, kemudian kita centang di sini under standardized. Yang tadi itu kita centang standardized, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Di sini kita abaikan dulu. Setelah resnya ada, kita masuk di transform, kemudian komputer variabel, kita isi di sini di target variabel abs underscore res, kemudian di sini di numeric expression kita klik abs dalam kurung. Di sini unstandardized-nya kita klik 2 kali. Ya, setelah muncul begini, kita balas kurung, kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul di sini kita abaikan dulu. Nah, ya di sini sudah muncul. Kita masuk lagi di analyze, kemudian regression, kemudian ganti di dependent atrium menjadi abs res, kemudian kita klik OK. Setelah kita masukkan abs res, kita klik save, kemudian kita checklist kembali understand-nya, kemudian ini kita OK, kita perbesar.
apakah hasil outputnya sudah keluar? Kita lihat pada masuk di uji autokolerasi. Ketentuan dari uji ini pada pengujian ini tidak dilakukan pengevaluasi dengan menggunakan metode Dubin, dan sebaliknya uji analisis ini ada menggunakan data-data observasi, sedangkan data yang didapatkan ini diperoleh melalui percobaan secara serentak atau secara dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian autokolerasi dengan menggunakan durbin Weston. Data yang saya gunakan ini adalah data percobaan secara serentak, sedangkan data untuk uji autokolerasi ini adalah data observasi contohnya. Kemudian kita masuk di uji simutan. Kita masuk kembali ke aplikasi. Pada uji simutan ini yang diperhatikan adalah ANOVA-nya, dan ketentuannya adalah apabila nilai signya kurang dari 0,5 maka terdapat pengaruh variabel pada variabel X apabila nilai signya lebih dari 0,5 maka model datanya yang digunakan tidak terdapat berpengaruh terhadap variabel X secara simultan. Hasil outputnya pada tabel ANOVA diperlihatkan bahwa nilai signya lebih dari 0,05 dapat dikatakan bahwa data yang digunakan ini tidak ada pengaruh terhadap pH dan suhu karena lebih dari 0,05. Kemudian kita masuk di koefisien A, kita lihat nilai signifikasinya. Kita lihat ketentuannya di sini. Nah, uji T ini ketentuannya adalah apabila nilai signya kurang dari 0,5 maka model data yang digunakan terdapat pengaruh. Apabila nilai signya lebih dari 0,5 maka model data yang digunakan tidak terdapat pengaruh. Nah, kita cek di sini koefisien A, nilai signifikasi untuk suhu lebih dari 0,05. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan ini tidak ada pengaruh terhadap suhu atau natrium. Begitupun dengan nilai signifikasi dari pH. Jadi data yang digunakan tidak ada pengaruh. Setelah diuji, kita masuk di uji koefisien determinasi. Perhatikan hasil koefisiennya yang diperhatikan di sini. Pada koefisien determinasi adalah model Summer
kita lihat R square, ketentuan untuk koefisien determinasi ini adalah jika nilai dari R square R square ini 0,693, berarti hampir mendekati 1. Bisa dikatakan bahwa data yang kita gunakan ini kurang lebih 99% valid karena hampir mendekati. Untuk pertanyaan yang diajukan tadi, apakah ada pengaruh suhu dan pH terhadap unsur-unsur kimia? Uji regresi berganda ini diambil dari koefisien A dan ANOVA. Pada koefisien A dan ANOVA A, di sini kita akan melihat rumus. Di sini kita lihat bahwa Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2. Kita bikinkan dulu di sini. Y di sini sama dengan dalam ini. Kita hapus kembali natrium atau unsur yang lainnya. Untuk pengaruhnya kita lihat di koefisien A, ANOVA-nya kita ambil ANOVA, kita masuk di sini. Kemudian untuk mengisi A ditambah BX2, kita perhatikan di koefisien A dan ANOVA A. Untuk nilai A nya diambil di 0,304 pada koefisien A nya. Ditambah ini berapa tadi? 0,001. Tulis di sini 0,001. Kemudian kita untuk X1 nya kita lihat di ANOVA-nya, di regressionnya 0,08. Ditambah dengan P
0,042 dikali dengan 0,03. 0,042 kemudian dikali dengan X2 nya itu 0,003. Untuk menjawab pertanyaan apakah ada pengaruh suhu terhadap ini rumusnya, dari koefisien A dan kita lupa. Ya, sekian dari saya. Itu tadi yang bisa saya jelaskan. Salah mohon dimaafkan karena di sini juga saya baru belajar. Saya minta maaf. Ya, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, udah lupa.